Bab 107. Menyelesaikan dendam. Ayah. Bibi. Alfianto. Aku pergi. Chareon Chen berseru sambil menunggangi kudanya. Ayahnya sudah sembuh dari luka-lukanya dan kultivasinya bahkan mencapai alam energi darah tingkat ke-9. Kondisi ini menjadikannya sebagai petarung nomor 1 di seluruh kota danau. Dari segi keamanan, pada dasarnya semuanya baik-baik saja. Ketika Hugo Chen melihat kultivasi Zaiful Chen sudah pulih dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, dia tahu bahwa masa depannya sudah hancur. Jadi, dia langsung pergi tanpa jejak pada malam hari. Sementara untuk Alianto Yang, Carson Chen sudah meninggalkan sejumlah besar pil tenaga esensi, pil darah monster, pil darah merah, dan 3 pil darah merah besar. Dengan bantuan pil-pil tersebut dan bakat alami yang dimiliki oleh Alianto Yang, setidaknya dia bisa melakukan kultivasi dengan lebih baik. Setelah memenuhi keinginan yang sudah lama dia dambakan dan membuat terobosan dalam berbagai aspek, Carson Chen merasa sangat lega. Saat ini, dia menunggangi kudanya dan melesat dengan sangat cepat. Namun, Carson Chen tidak tahu bahwa selama periode ini, Tetua Wono diam-diam mengamati dan melindunginya. Sekarang, setelah keterampilan surgawi mutlak pedang sejati mencapai tahap keempat, kekuatan pedang sejati milikku sudah berhasil menyatu bersama. Kultivasiku juga sudah menerobos ke alam energi darah tingkat ke-8 dan energi darahku 2 kali lebih murni. Aku bisa melakukan lebih banyak seni bela diri dan juga sudah belajar teknik membelah bayangan. Kemampuan pedangku juga sudah mencapai teknik pedang 8 variasi. Kekuatanku bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Sudah waktunya untuk pergi ke Sekte Gerimis. Kapankah dia akan kembali ke Akademi Seni Bela Diri Seven Glory? Carson Chen tidak yakin akan hal tersebut. Dia perlu menyelesaikan semua masalahnya terlebih dahulu. Jadi, tidak akan ada lagi ganjalan di dalam hatinya dan dia bisa merasa tenang. Saat ini, dia kembali ke aula keluarga, menyerahkan kembali kuda yang dia tunggangi dan langsung menuju ke aula utama. Ketika dia keluar lagi, Tetua Alexandra mengikutinya dan mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Sekte Gerimis. Selamat datang di sekte kami, Tetua Alexandra. Kami merasa sangat terhormat dengan kedatangan Anda ke sini. Yujinsu yang merupakan pemimpin Sekte Gerimis segera keluar untuk menyambut mereka berdua setelah menerima laporan dari anak buahnya. Pandangannya langsung tertuju pada Carson Chen, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Tuan Yujin, saya yakin Anda tidak menyangka kalau saya masih hidup, kan? Tetua Alexandra tetap diam. Jadi, Carson Chen berbicara dengan tenang. Tuan Muda Chen, dengan bakat luar biasa yang kamu miliki, kamu pasti akan berumur panjang. Yujinsu berkata sambil tersenyum dan memperhatikan gejolak energi darah milik Carson Chen. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa kultivasi Carson Chen sudah mencapai alam energi darah tingkat ke-8. Dia merasa sangat terkejut dan pupilnya langsung menyusut dalam sekejap. Carson Chen baru masuk ke Akademi Seni Bela Diri Seven Glory selama 2 bulan. Namun, dia benar-benar bisa menerobos dari alam energi darah tingkat ke-5 ke alam energi darah tingkat ke-8. Bukankah kecepatan peningkatan ini sangat menakutkan? Tanpa sadar, Yujinsu mengepalkan tinjunya. Jika terus seperti ini, kesempatan untuk balas dendam akan menjadi makin sedikit dan makin sulit. Pikiran itu hanya muncul dalam sekejap dan langsung menghilang. Saat ini, Yujinsu menyambut Tetua Alexandra dan Carson Chen dengan hangat dan mengundang mereka untuk masuk ke dalam aula agar bisa duduk dan minum teh bersama. Tuan Yujin, tidak perlu basa-basi. Tetua Alexandra berkata dengan tenang. Hari ini,
Mari kita selesaikan semua masalah yang ada. Tetua Alexandra, Anda terlalu berlebihan. Anggota sekte saya yang melakukan tindakan gegabah itu sudah dihukum semua. Jika ada sesuatu yang membuat Anda kecewa, tolong sampaikan kepada saya. Yujin Su berkata sambil memaksakan senyuman di bibirnya. Tuan Yujin, Anda tidak perlu berpura-pura lagi. 2 orang yang Anda kirim untuk membunuh saya 2 bulan lalu sudah mengakui semuanya. Mereka tidak bisa membunuh saya. Itulah sebabnya saya ada di sini. Carson Chen menatap Yujin Su dengan tegas dan berbicara dengan jujur. Saya tahu Anda ingin membalas dendam atas kematian anak Anda. Jadi, saya akan memberi Anda kesempatan ini. Ekspresi Yujin Su berubah-ubah. Di satu sisi, dia harus menahan dirinya agar tidak membawa malapetaka kepada sekte gerimis. Di sisi lain, dia teringat akan kebencian dan penghinaan karena harus meminta maaf atas kematian putra satu-satunya. Percobaan pembunuhan gagal dan saat ini musuh itu berada tepat di depannya. Niat membunuh sudah lama bergelora di dalam hatinya. Bertarunglah dengan saya dan Anda akan bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda sendiri. Carson Chen mengucapkan kata-kata itu dengan tenang dan membuat pupil mata Yujin Su menyusut dengan tajam. Aku tidak akan ikut campur, kata Tetua Alexandra. Aku juga tidak akan menuntutmu setelah pertarungan ini. Sialan. Yujin Su tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Namun, dia langsung menyesalinya. Dengan mengucapkan umpatan tersebut, dia mengakui bahwa dia sudah mengirim seseorang untuk membunuh Carson Chen. Namun, dia juga merasa lega. Akhirnya, semuanya akan berakhir. Kemudian, hati Yujin Su terasa gelisah lagi. Bagaimana jika ini semua hanyalah tipuan dari pihak lawan untuk memperdayanya agar mengakui rencana pembunuhan tersebut? Ini bukan tipuan. Carson Chen mengetahui pikiran Yujin Su. Saat ini, Tetua Alexandra bangkit dari kursinya dan berjalan ke samping. Sebelum datang ke sini, dia sudah menguji kekuatan Carson Chen. Meskipun Carson Chen tidak sekuat petarung alam pelatihan kekuatan, dia bisa diadu dengan seorang petarung alam energi darah tingkat ke-9. Mungkin dia bahkan jauh lebih kuat dari mereka. Itulah mengapa dia menyetujui permintaan Carson Chen. Tentu saja jika Yujin Su ingin berbuat curang, dia tidak akan tinggal diam. Dendam ini berakhir hari ini. Yujin Su bergumam sambil menarik napas dalam-dalam. Karena dia sudah sampai sejauh ini, tidak ada gunanya lagi untuk bersembunyi. Masalah yang perlu dia selesaikan harus diselesaikan. Orang yang perlu dibunuh harus dibunuh. Saat ini, dia harus menyelesaikan dendam ini. Setelah berkata demikian, pandangan Yujin Su menjadi makin tajam dan matanya penuh dengan aura pembunuhan yang menyebar ke seluruh ruangan. Saat ini, dia langsung menekan Carson Chen dan menciptakan rasa penindasan yang kuat. Namun, Carson Chen yang sudah menerobos ke alam energi darah tingkat ke-8 tampaknya tidak terpengaruh dan tidak sadar sama sekali. Aku akan membunuhmu. Yujin Su mengembuskan napas dan suaranya terdengar seperti guntur yang bergema dan mengguncang sekitarnya. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat yang sama, tangannya berayun ke atas seperti pisau tajam dan menghunus dengan ganas ke arah Carson Chen. Dengan kekuatan alam energi darah tingkat ke-9, tenaga dengan kekuatan 10.000 kg meledak dengan sangat kuat hingga menghancurkan bebatuan. Yujin Su menggenggam gagang pedangnya dan langsung menariknya dari sarung pedang tersebut. Seketika itu juga, cahaya pedang yang memesona berkedip seperti embun pagi dan menyebabkan udara di sekitarnya menjadi dingin. Tiba-tiba, Yujin Su merasa seolah-olah ada aura dingin yang mendekatinya dari depan.
Sebelum dia bisa menyadarinya, cahaya dingin yang sedang mengalir langsung menghantamnya dengan kuat. Pedang milik Carson Chen benar-benar membuatnya merasa dalam bahaya. Tanpa ragu sedikit pun, Yu Jinsu segera mengulurkan tangan kanannya ke arah pinggang dan mengeluarkan sebuah pedang tipis yang fleksibel. Kemudian, dia mengayunkan tangannya dan pedang tipis itu langsung bergetar dan memancarkan cahaya pedang yang melimpah dan terlihat seperti hujan gerimis. Saat ini, cahaya pedang itu menebas ke arah Carson Chen. Takut akan kelamaan, Yu Jinsu langsung melepaskan seni bela diri tingkat manusia kualitas atas segera setelah mengeluarkan pedangnya. Teknik pedang gerimis. Ketika para petarung yang lebih tua kesulitan untuk mencapai alam pelatihan kekuatan, mereka akan mengalami dua efek setelahnya. Efek pertama, mereka perlahan-lahan akan kehilangan semangat bertarung dan menjadi biasa-biasa saja. Setelah itu, kekuatan mereka akan berada di tingkat rata-rata di alam energi darah tingkat ke-9. Efek kedua, semangat bertarung mereka tidak akan padam dan malah menjadi makin kuat. Mereka akan mencoba segala cara untuk meningkatkan diri dan berharap suatu hari nanti bisa melepaskan belenggu dan menerobos ke alam pelatihan kekuatan. Para petarung veteran di alam energi darah tingkat ke-9 memiliki kemampuan bertahan yang menakjubkan dan kekuatan mereka cukup tangguh. Mereka akan menerapkan kekuatan mereka dengan tingkat kecanggihan yang sangat tinggi dan mengembangkan seni bela diri mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Yu Jinsu bisa dianggap sebagai orang yang seperti itu. Dia sudah mencapai puncak alam energi darah tingkat ke-9 selama 5 atau 6 tahun dan tidak pernah berhenti berlatih kultivasi. Teknik pedang gerimis miliknya adalah sebuah teknik pedang di tingkat manusia kualitas atas dan mendekati tingkat sempurna. Dia sudah menggabungkan banyak wawasannya sendiri ke dalamnya dan membuatnya lebih sulit untuk ditangani. Dengan gerakan teknik pedang gerimis disertai ketajamannya yang menakjubkan, serangan Yu Jinsu segera menyelimuti seluruh tubuh Carson Chen dan tidak memberinya jalan untuk menghindar. Cahaya pedang melambung tinggi dan seketika itu juga langsung menyatu menjadi satu. Teknik belah sinar tanpa bayangan di bawah ketajaman replika pedang Atirodra seolah-olah memotong udara dengan ganasnya. Teknik belah sinar tanpa bayangan tingkat unik memang tidak sekuat teknik pedang gerimis. Bagaimanapun, teknik itu hanyalah teknik pedang tingkat manusia kualitas bawah sedangkan teknik pedang gerimis adalah teknik pedang tingkat manusia kualitas atas. Perbedaannya sangat jelas. Namun, di bawah keterampilan surgawi mutlak pedang sejati tahap keempat yang meningkatkan kekuatannya sebesar 50%. Kesenjangan tersebut bisa dikurangi. Selain itu, ketajaman replika pedang Atirodra melebihi pedang besi berharga milik Yu Jinsu. Jadi, saat ini situasi Carson Chen lebih diunggulkan dan bisa menyerang balik Yu Jinsu. Pedang milik Carson Chen berhasil menghancurkan cahaya-cahaya pedang yang menyerangnya. Setelah itu, Carson Chen melakukan serangan balik dan menyerang Yu Jinsu dengan agresif. Dia memiliki tekad yang kuat dan siap untuk mati bersamanya. Raut wajah Yu Jinsu berubah drastis dan dia segera mundur karena tidak ingin mati. Carson Chen juga tidak ingin mati. Tetapi dia memiliki tekad yang tidak dimiliki oleh Yu Jinsu. Saat ini, pedang yang hampir menebas ke arah Yu Jinsu tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi bintang loneli yang meledak dengan cahaya yang menakjubkan. Ketika bintang loneli itu muncul, Yu Jinsu merasakan pikirannya terguncang dan perasaan kesepian yang tak terlukiskan muncul dari kedalaman hatinya. Dia teringat akan malam hujan badai di masa kecilnya ketika dia terkurung dan gemetar ketakutan saat bersembunyi di sebuah gubuk bobrok. Dia merasa seperti sedang bermimpi buruk. Untungnya, kekuatan mental Yu Jinsu sudah diasah menjadi sangat tangguh. Dalam sekejap,
Dia kembali sadar dan cahaya pedang yang seperti embun beku sudah meluncur di hadapannya. Seketika itu juga, dia menampilkan teknik tubuhnya dan bergerak seperti burung yang melintasi hujan. Sangat lincah, cepat dan menciptakan jarak antara dirinya dan Carson Chen. Pada saat yang sama, dia juga mengayunkan tangan kanannya dan cahaya pedang turun seperti hujan yang deras. Cahaya pedang melesat ke segala arah dan saling bertabrakan sehingga setiap benturannya menghasilkan percikan api yang menyala. Yu Jinsu menggunakan semua kekuatannya untuk segera membunuh Carson Chen. Namun, di sisi lain, Carson Chen tampak makin tenang seiring berjalannya pertempuran. Dia terlihat santai dan menikmati jalannya pertempuran ini. Anak ini menggunakan Yu Jinsu sebagai alat untuk mempertajam kekuatannya. Tetua Alexandra menggelengkan kepalanya, tetapi matanya penuh dengan kegembiraan. Pada alam energi darah tingkat ke-8, kemampuan untuk menghadapi seorang petarung veteran tingkat ke-9 dengan tenang memang sangat luar biasa. Jadi, wajar saja jika dia merasa senang dengan kekuatan seperti itu. Yu Jinsu bukanlah orang bodoh. Perlahan-lahan, dia juga menyadari bahwa Carson Chen menggunakan dirinya sebagai alat untuk melatih kekuatannya. Seorang petarung bisa dibunuh tanpa harus dipermalukan. Teknik darah apil. Dalam sekejap, Yu Jinsu mengeluarkan teknik terlarang. Energi darahnya bertabrakan dan terbakar. Lalu, suhu tubuhnya langsung melonjak dengan imbalan kekuatan yang lebih besar. Dalam sekejap, kekuatannya mencapai 11.000 kg. Dia merasa seolah-olah beberapa belenggu sudah terlepas. Aura yang terpancar dari tubuh Yu Jinsu menjadi makin tangguh. Teknik gerimis penghancur batu. Sebuah pedang ditebaskan dan langsung membelah menjadi ribuan tetesan hujan. Setiap tetesan itu mampu menembus bebatuan. Serangan ini sangat mematikan dan teknik yang digunakan menguras semua kekuatannya. Teknik cahaya langit dan bayangan awan. Carson menebaskan pedangnya dan dinginnya replika pedang Atirodra menyatu bersama teknik cahaya langit dan bayangan awan. Aula pedang tersebut seolah-olah bisa membekukan seseorang. Di depan mata Yu Jinsu, semuanya berubah menjadi ruangan putih yang sunyi. Dia tidak bisa melihat apapun. Bahkan, Tetua Alexandra pun juga terkejut. Dia pernah melihat Carson Chen menggunakan gerakan ini, tetapi tidak sehebat sekarang. Untuk melepaskan gerakan ini dengan tingkat kultivasi alam energi darah tingkat ke-8, Yu Jinsu juga harus menggunakan 90% energi darah serta kekuatan fisiknya untuk menahannya. Serangan ini sangat kuat. Di bawah serangan pedang milik Carson Chen, cahaya pedang yang menyerupai gerimis langsung hancur di depan mata Yu Jinsu. Kali ini, dia tidak bisa menghindari lagi. Saat cahaya dan bayangan pedang tersebut tersebar, pedang Yu Jinsu patah menjadi dua bagian. Dia menutupi lehernya dengan tangan kirinya dan darah mengalir dengan deras. Matanya menatap Carson Chen dengan tajam dan mulutnya bergerak-gerak seolah hendak mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan langsung jatuh terduduk. Replika pedang Atirodra meninggalkan jejak embun yang beku saat dimasukkan kembali ke sarungnya. Kemudian, Carson Chen menggeledah tubuh Yu Jinsu dan menemukan 30.000 uang giok putih. Seketika itu juga, dia langsung mengambil semua uang giok putih tersebut. Tetua Alexandra, dalang dari pembunuhanku sudah berhasil kuhabisi. Dendamku sudah berakhir. Ayo kita pergi. Carson Chen berkata sambil tersenyum dan merasa agak lega dalam hatinya. Ayo pergi. Tetua Alexandra mengangguk dan bangkit tanpa melirik jasad Yu Jinsu. Sekte Gerimis sudah kehilangan pemimpinnya dan akan mengalami kekacauan selama beberapa saat.
Dia tidak tahu apakah sekte akan bisa bertahan dan berjuang untuk kekuasaan mereka. Meskipun mereka memiliki pemimpin baru, mereka tidak akan berani melawan keluarga Chen. Bersambung. Bab 108 menantang Dicky Bal. Bunuh. Cahaya pedang mengalir melalui udara seperti embun beku yang dingin. Ratu lebah hitam terbelah menjadi dua karena tebasan pedang itu dan lebah hitam yang lainnya tersapu oleh cahaya pedang. Mereka semua terbunuh dalam sekejap mata dan jatuh seperti dedaunan yang tertiup angin. Dengan mengayunkan pergelangan tangannya, teknik pedang 8 variasi dieksekusi dengan sempurna dan berhasil membunuh 8 lebah hitam lainnya. Saat melewati Gunung Black Bee, Carson Chen sengaja mencari kawanan lebah hitam untuk melatih keterampilan pedangnya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang tidak pernah berani dia lakukan di masa lalu. Bahkan, para petarung lainnya pun juga tidak akan berani melakukannya. Satu lebah hitam bukanlah ancaman yang menakutkan. Mereka tidak sebanding dengan satu monster. Bahkan, seorang petarung biasa pun bisa membunuh mereka dengan mudah. Namun, begitu mereka berkumpul dalam kelompok yang berjumlah ratusan atau ribuan dan dipimpin oleh Ratu Lebah Hitam, mereka bisa melepaskan kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Seorang petarung di alam energi darah tingkat ke-9 pun tidak akan berani memprovokasi mereka. Carson Chen tidak menggunakan teknik pedang khusus. Tujuannya kali ini hanyalah untuk melatih kemampuannya sendiri. Dia sering menggunakan teknik pedang 8 variasi untuk membiasakan diri dengan teknik tersebut. Pada akhirnya, dia berhasil membunuh ribuan lebah hitam dengan pedangnya. Setiap satu tubuh lebah hitam itu tertusuk atau terpotong secara akurat dan mencapai keseimbangan yang sempurna dengan kekuatan yang tepat juga. Untuk saat ini, teknik pedang 8 variasi adalah batas kemampuanku. Carson Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bisa mencapai tingkat ini dalam waktu singkat sangat erat kaitannya dengan efek isolasi di dalam ruang hitam yang sudah membangkitkan potensiku. Tapi, sekarang semua potensi yang bangkit sudah aku gunakan sepenuhnya. Kapankah aku bisa mencapai teknik pedang 9 variasi? Aku benar-benar tidak bisa memprediksinya. Bagaimanapun, memiliki teknik pedang 8 variasi sudah jauh melampaui banyak petarung di alam energi darah. Tingkat tersebut bahkan sulit untuk dicapai oleh kebanyakan petarung di alam pelatihan kekuatan. Ada banyak monster di Gunung Black Bee. Namun, tidak ada satupun yang bisa memberikan ancaman besar bagi Carson Chen. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghadapi monster kategori 2 kualitas atas dengan mudah. Setelah menyeberangi Gunung Black Bee, dia sampai di Sungai Iblis. Saat melihat air sungai yang pasang, Carson Chen bergumam pada dirinya sendiri. Aku penasaran apa aku bisa menyeberangi sungai ini dengan menggunakan teknik langkah angin dan air. Danau kecil yang ada di kota danau hanya berukuran puluhan meter saja dan Carson Chen bisa menyeberanginya dengan mudah. Namun, Sungai Iblis berukuran beberapa ratus meter dan mengalir dengan cepat. Tentu saja hal ini akan meningkatkan kesulitannya dalam menyeberanginya. Aku kan mencobanya. Carson Chen berkata dengan antusias dan ingin mencobanya. Jika kultivasinya hanya berada pada alam energi darah tingkat ke-7 dan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati miliknya hanya berada pada tahap ketiga, dia tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. Namun, sekarang keterampilan surgawi mutlak pedang sejati miliknya sudah mencapai tahap keempat dan kultivasinya sudah mencapai alam energi darah tingkat ke-8. Sepertinya hal itu bisa membuat perbedaan. Pepatah mengatakan bahwa dengan keterampilan yang hebat, keberanian yang besar akan menyertai. Sepertinya hal itu memang benar adanya. Ketika aliran Sungai Iblis menjadi lebih tenang,
Carson Chen menarik napas dalam-dalam. Kekuatan fisik dan energi darahnya sudah disesuaikan dengan keadaan puncak mereka. Dia mengeluarkan beberapa pil tenaga esensi dan memegangnya di tangannya. Kemudian, dia mengaktifkan teknik langkah angin dan air dan meluncur dengan cepat karena tubuhnya yang terasa sangat ringan. Tiap satu langkahnya mencapai 3 meter dan dia melangkah ke permukaan sungai iblis. Riak air menyebar ke udara karena aliran air yang deras. Kaki Carson Chen tenggelam hingga mata kaki dan seolah-olah dia sedang menginjak batu. Dengan memanfaatkan kekuatan itu, dia melompat ke depan dan terus meluncur maju. Dengan tiap satu langkahnya mencapai 3 meter. Gerakannya terlihat sangat cepat dan dia seperti sedang terbang. Tak lama kemudian, Carson Chen tiba di tengah sungai iblis. Ketahanan fisiknya sudah terkuras sebanyak 80%. Tetapi energi darahnya masih tersisa separuhnya. Menggunakan teknik langkah angin dan air di atas sungai berbeda dari berlari di daratan. Berlari di daratan bisa memungkinkannya untuk menggunakan kekuatannya dengan lebih baik dan secara tidak sadar bisa menghemat kekuatan sendiri. Namun, menyeberangi sungai membutuhkan konsumsi energi yang lebih banyak untuk menjaga tubuh tetap ringan. Carson Chen langsung mengonsumsi pil tenaga esensi yang ada di tangannya dan sensasi panas yang memancar langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, kekuatan tubuhnya sudah kembali pulih. Sementara itu, energi darahnya akan pulih dengan sendirinya berkat esensi giok darah. Carson Chen terus menggunakan teknik langkah angin dan air tanpa ada gangguan sedikit pun. Tiba-tiba, seekor monster berbentuk ikan besar melompat keluar dari air dan membuka mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Kemudian, monster ikan itu menggigit ke arah Carson Chen dengan ganas. Dia langsung menghunuskan pedangnya dan cahaya pedang yang dingin seperti embun beku membelah udara. Pedang itu membelah monster ikan itu menjadi 2 bagian. Seketika itu juga, darah menyembur di sungai tersebut. Monster-monster yang tinggal di sungai iblis biasanya hanyalah monster kategori 1 dengan tingkat ancaman yang rendah. Namun, manusia tinggal di darat dan kurang beradaptasi dengan air. Jadi, mereka pasti akan dirugikan di lingkungan ini. Dengan menggunakan seluruh kekuatannya, Carson Chen akhirnya berhasil menyeberangi sungai iblis. Pada saat ini, dia merasa kehilangan semua energinya dan langsung ambruk di tanah. Napasnya juga sangat terengah-engah. Setelah istirahat sejenak dan mendapatkan sedikit kekuatan fisiknya, dia segera mengeluarkan pil tenaga esensi untuk mempercepat pemulihannya. Sementara itu, energi darahnya akan pulih dengan sendirinya dengan bantuan esensi giok darah. Setelah kekuatan fisik dan energi darahnya pulih sepenuhnya, Carson Chen kembali menggunakan teknik langkah angin dan air. Satu langkahnya berjarak 3 meter dan dia maju dengan cepat. Akhirnya, dia sampai di dataran Benma dengan menggunakan teknik langkah angin dan air. Tingkat konsumsi energinya 10 kali lipat lebih rendah daripada saat dia melewati sungai iblis. Berkat pertimbangan matang dari Carson Chen, konsumsi dan pemulihan energinya membentuk sebuah siklus. Meskipun siklus tersebut tidak bisa dipertahankan secara terus-menerus, paling tidak siklus tersebut bisa memperpanjang waktunya dengan sangat signifikan. Beberapa jam kemudian, Carson Chen akhirnya sampai di aula seni pedang. Dicky Bai segera menerima kabar tersebut. Dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Dicky Bai langsung terkejut dan menjadi sangat kesal. Sebelumnya, ketika Carson Chen meminta cuti selama sebulan, dia berniat untuk mempersulitnya. Namun, dia mengubah pikirannya dan langsung menyetujui izin cuti Carson Chen. Kemudian, dia mempekerjakan seorang petarung di alam pelatihan kekuatan untuk membunuhnya.
Carson Chen hanya seorang petarung di alam energi darah. Meskipun dia sangat kuat, pasti dia memiliki batasnya. Dengan serangan dari seorang petarung di alam pelatihan kekuatan, Carson Chen bisa dibunuh dengan sangat mudah. Kemudian, semua masalah yang mengancam masa depan Dicky Bai akan lenyap. Jika Carson Chen tetap hidup, perkembangannya yang luar biasa benar-benar membuat Dicky Bai merasa agak takut. Namun, seorang petarung di alam pelatihan kekuatan pun tidak bisa membunuh Carson Chen. Sekuat apakah Carson Chen? Masalah mempekerjakan seorang petarung di alam pelatihan kekuatan tidak boleh sampai terbongkar. Jika Akademi Seni Bela Diri Seven Glory sampai mengetahui hal tersebut, dia pasti akan mendapatkan masalah. Akademi Seni Bela Diri Seven Glory tidak akan mentolerir kejadian semacam itu. Sekarang, Carson Chen sudah kembali dengan selamat dan kesempatan untuk menyingkirkannya menjadi sangat kecil. Sialan, Dicky Bai sangat marah. Dia mengeluarkan pedangnya dan menghancurkan semua meja dan kursi yang ada di depannya. Sejak Carson Chen datang ke aula seni pedang, dia selalu menyebabkan masalah untuknya. Sekarang, Carson Chen menjadi seperti sebuah trauma yang selalu menghantui dirinya. Anak itu akan membuatnya selalu gelisah jika tidak segera disingkirkan. Setelah melampiaskan kemarahannya, Dicky Bai akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Kemudian, dia langsung keluar dengan penampilan normalnya. Seseorang akan datang untuk membersihkan kekacauan di dalamnya. Di aula seni pedang, dia adalah seorang ketua jadi. Dia harus menunjukkan citra seperti itu di hadapan orang lain. Alih-alih langsung pulang ke Pavilion 88, Carson Chen malah pergi mengunjungi Zeno Lee. Setelah dia tinggal selama beberapa hari ini, luka-luka Zeno Lee Hatusnya sudah sembuh total dan dia sudah bisa berlatih secara normal. Di dalam Akademi Seni Bela Diri Seven Glory, Carson Chen hanya memiliki beberapa teman saja dan Zeno Lee adalah salah satunya. Juno Tang juga bisa dianggap sebagai temannya. Namun, dia berada di aula yang berbeda. Semua menghabiskan waktu mereka untuk berlatih kultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Jadi, mereka hampir tidak pernah bertemu satu sama lain. Setelah mengobrol dengan Zeno Lee sebentar, Carson Chen pergi ke tempat Chelsea Chen. Carson Chen, kultivasimu. Mata cantik Chelsea Chen membelalak dengan penuh keterkejutan. Aku cuma beruntung bisa menerobos, Carson Chen berkata sambil tersenyum. Meskipun dia menganggap Chelsea Chen sebagai kakaknya, dia tidak berniat untuk menjelaskan semuanya secara detail. Mereka berdua mengobrol sebentar dan setelah Carson Chen membicarakan situasi terkini di aula keluarga secara singkat, dia akhirnya kembali ke pavilionnya sendiri. Aku sudah berada di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory ini selama 2 bulan lebih. Peningkatan kultivasiku dari alam energi darah tingkat ke-5 menjadi alam energi darah tingkat ke-8 benar-benar sangat cepat. Tapi, semua itu bukanlah keberuntungan semata. Semua itu adalah hasil dari usahaku sendiri yang sudah sering berada di ambang kematian, ujar Carson Chen. Saat ini, sepertinya akan sulit bagiku untuk meningkatkan teknik pedang 8 variasi dalam waktu yang singkat. Kultivasiku juga baru mencapai tahap awal alam energi darah tingkat ke-8. Jadi, akan makin sulit bagiku untuk menerobos ke alam energi darah tingkat ke-9. Semuanya akan memakan banyak waktu. Selain itu, aku perlu terus berlatih teknik pedang, teknik tubuh, dan juga tidak boleh mengabaikan keterampilan pelatihan tubuh. Aku harus segera mencapai tahap pertama. Carson Chen memiliki pikiran yang jelas dan dia sudah menetapkan rencana kultivasi jangka pendek dan tujuan untuk dirinya sendiri.
Saat dia pulang ke rumah, dia lupa untuk berlatih keterampilan pelatihan tubuh dan agak tertinggal. Tapi, sebelum itu, sebaiknya aku menantang Dicky Bai dulu. Carson Chen berkata sambil tersenyum. Kekuatan Dicky Bai sepertinya sebanding dengan Andy Zhan. Carson Chen berhasil membunuh Yu Jin Su yang merupakan pemimpin sekte gerimis tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi, sepertinya dia bisa melawan Dicky Bai dan Andy Zhan. Jika dia melepaskan kekuatannya secara penuh, mungkin dia bisa mengalahkan Dicky Bai. Mengalahkan Dicky Bai dan menjatuhkannya dari posisi ketua di aula seni pedang pasti akan menjadi hal yang menyenangkan. Kehilangan identitas ketua akan membuat Dicky Bai makin sulit menghadapinya. Selain itu, setelah Carson Chen menjadi ketua, dia akan menikmati hak istimewa yang tidak dimiliki oleh murid biasa. Dari segi manapun, menantang dan mengalahkan Dicky Bai akan menjadi upaya yang menguntungkan. Itulah hal yang harus dia lakukan. Sebelumnya, karena kekuatannya masih kurang, dia tidak berani melawarinya. Namun, dengan kekuatannya yang sekarang, sepertinya dia bisa melawan Dicky Bai. Meskipun Carson Chen tidak bisa mengalahkannya, dia yakin bahwa dirinya bisa mundur tanpa cedera. Dia tahu betul sejauh mana kekuatan Dicky Bai. Jadi, kali ini dia pasti bisa mengalahkannya. Menantang ketua di sebuah aula tidaklah mudah. Kamu harus mengajukan permohonan ke Paviliun Sinatria. Setelah mendengar informasi tersebut, Carson Chen langsung menuju ke Paviliun Sinatria untuk mengajukan permohonannya. Apa? Kamu mau menantang ketua Dicky Bai? Setelah mendengar kata-kata Carson Chen, orang yang menyambutnya langsung terkejut. Dilihat dari segi manapun, kultivasi Carson Chen hanya berada di alam energi darah tingkat ke-8. Selain itu, sepertinya dia baru saja menerobos alam tersebut. Di sisi lain, Dicky Bai berada di puncak alam energi darah tingkat ke-9 dan merupakan seorang petarung jenius yang jauh lebih kuat daripada petarung biasa di puncak alam energi darah tingkat ke-9. Ya. Carson Chen mengangguk dan menjawab dengan nada yang sangat tegas. Baiklah. Aku akan mendaftarkan dan menunggu para guru membuat jadwalnya. Carson Chen mengangguk dan langsung pergi. Menantang seorang ketua dari sebuah aula bukanlah masalah kecil. Hal itu membutuhkan pengajuan permohonan dan mendapatkan persetujuan para guru. Setelah itu, waktu pertarungan akan dijadwalkan dan pertarungan akan berlangsung di hadapan banyak orang. Proses ini akan memakan waktu yang cukup lama. Namun, sesuai dengan aturan yang berlaku tidak akan lebih dari setengah bulan. Meskipun membutuhkan waktu setengah bulan, Carson Chen bisa sabar menunggu. Dia bisa menggunakan waktu itu untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya sendiri sebanyak mungkin. Carson Chen kembali ke Paviliun 88 untuk berlatih kultivasi. Paviliun Sinatria segera mengajukan permohonan Carson Chen kepada guru di aula seni pedang. Oh, dia ingin menantang Dicky Bai. Guru itu mengernyitkan kening dan terlihat agak terkejut. Namun, kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia masih muda. Hanya karena dia menarik perhatian Master Teknik Pedang Awan Ilahi. Dia merasa dirinya sangat hebat. Anak ini sombong sekali. Tolak. Guru itu mengambil pena dan hendak menulis penolakan dalam surat permohonan yang sudah diajukan. Namun, tiba-tiba ragu sejenak dan berkata, hanya karena dia disukai oleh Master Teknik Pedang Awan Ilahi dan memiliki kemampuan yang luar biasa, dia jadi merasa hebat seperti ini. Aku harus memberinya pelajaran. Jadi, aku akan menyetujui tantangan ini. Ketika dia kalah dan menyadari kesenjangan antara dirinya dan Dicky Bai, dia baru bisa fokus untuk berlatih kultivasi. Saat itu juga,
Guru itu menyetujui permohonan tersebut dan menjadwalkan pertandingan tantangan 10 hari kemudian. Tak lama kemudian, Dicky Bai mendengar berita ini. Dia terkejut sejenak dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia melihat tantangan ini sebagai kesempatan yang sempurna untuk melukai Carson Chen dan menyingkirkannya secara diam-diam. Bersambung.